sudah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanin fid din, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian semua. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Sehingga fenomena kematian adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Manusia lahir dan mati adalah sunnatullah. Apa yang sudah Allah putuskan dan apa yang sudah Allah takdirkan di alam ini, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semua yang ada di atasnya akan fana dan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, aku lagi duduk bersama dengan Rasul, kemudian datang seorang dari Ansor lalu bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, siapa mukmin yang paling afdol?" Kemudian Rasul menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Muslim yang paling banyak amalnya adalah muslim yang paling afdol. Lalu orang Ansor ini bertanya lagi, "Siapa mukmin yang paling cerdas wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan bahwa yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati, yang paling bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Memang fenomena kematian ini unik karena semua manusia ketika ditanya, "Apakah engkau akan hidup kekal?" Pasti semua akan menjawab, "Tidak, kami pasti akan mati." Tetapi ketika kita melihat kenyataannya, kita melihat fakta di lapangan bahwasanya manusia seolah-olah tidak pernah akan mati. Mereka berebut harta, berebut kekuasaan, dan memperebutkan warisan. Semuanya mereka perebutkan hanya untuk seolah-olah mereka kekal di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kekekalan juga sudah diusahakan oleh kaum Ad dan kaum Tsamud, tapi mereka tidak berhasil. Bahkan Nabi Sulaiman yang dicintai oleh Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang doanya dikabulkan oleh Allah, kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
bisa menundukkan angin, bisa menundukkan jin-jin dan binatang-binatang. Kekuasaan ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelumnya dan juga kepada orang setelah Nabi Sulaiman. Toh Nabi Sulaiman juga wafat, juga meninggal. Bahkan ketika Nabi Sulaiman wafat, tidak ada yang mengetahuinya kecuali ketika beliau berdiri dalam keadaan lama dan kemudian tongkatnya, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Sulaiman dalam keadaan berdiri dengan tongkatnya, dan tongkatnya dimakan oleh serangga yang kemudian beliau pun terjatuh karena tongkatnya sudah habis dimakan serangga. Maka jin-jin ini pun mengatakan, kalau saja kami mengetahui yang gaib, kami tidak akan tersiksa sekian lama. Jadi jin-jin ini tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Jin-jin ini menunggu Nabi Sulaiman sekian lama karena dikira masih hidup dan tidak ada yang berani mengganggu jasad daripada Nabi Sulaiman. Mana raja-raja, pemimpin-pemimpin yang punya kuasa, pemimpin-pemimpin yang hebat, orang-orang yang kaya, semuanya pasti akan mati. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa mengingat kematian akan memberikan kepada seseorang pelajaran yang sangat penting dan akan menyembuhkan seseorang dari berbagai macam penyakit. Karena orang yang ingat mati, yang dipikirkan adalah nanti bagaimana kehidupan setelah kematian. Orang yang ingat mati akan berpikir tentang yaumul hisab, yaumul jaza, jannah wan nar. Yang dipikirkan mereka hanyalah itu. Mereka akan berkurang ambisinya terhadap dunia. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tazkirah bahwa seseorang itu di antara dua keadaan. Kadang dia dalam keadaan senang dan kadang dia dalam keadaan susah, sengsara. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, ketika seseorang dalam keadaan susah, sengsara, lalu dia ingat mati, maka akan hilang kesedihannya. Mengapa? Karena dia berpikir bahwasanya susahnya dia, sengsaranya dia hanya sebentar. Karena sebentar lagi dia akan menghadapi kematian. Ikhwanin fiddin a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Tidak, sekali-kali bagaimana nyawa jika sudah berada di dalam kerongkongan. Bagaimana nyawa jika sudah berada di kerongkongan dan ditanya, wa qila man raq, siapa yang bisa menyembuhkanmu? Siapa yang bisa meruqyahmu? Ketika kaki berhimpit, betis dengan betis, ketika mata sudah terbelalak ke atas, karena Nabi juga mengatakan, bahwa nyawa ketika akan dicabut, mata itu akan ikut melihat ke atas. Tidak ada yang dipikirkan dari dunia pada saat itu. Saat itu dia baru sadar bahwa di hadapannya adalah hari di mana dia berpisah dengan dunia. Wa qila man raq, siapa yang akan bisa mengobati kamu? Tidak akan ada yang bisa mengobati kalau sakitnya adalah sakaratul maut. Kalau sakitnya adalah sakit menjelang kematian. Dan Rasul ketika wafatnya merasakan sakit. Apalagi kita kaum muslimin. Rasul dengan keringat di jidatnya. Dan itu juga merupakan adalah tanda-tanda husnul khotimah. Keringat Rasul di jidatnya sebiji-biji jagung. Kemudian beliau usap dengan tangannya. Dan beliau disediakan air dari bejana di sebelahnya. Lalu beliau masukkan tangannya ke dalam bejana tersebut dan beliau basahi wajahnya sambil berkata,
Innalil innalil mauti sakarat. Innalil mauti sakarat. Sungguh sakarat itu sakit. Ikhwan fiddin, wasakumullah. Siapa yang ingin mendapatkan pelajaran dan nasihat, maka kematian ini adalah sebagai nasihat. Disunahkan kita untuk ziarah kubur, disunahkan kita untuk mendatangi orang-orang yang sedang sakaratul maut dan mentalkinnya, membisikkan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Dan ketika kita ziarah kubur, dianjurkan untuk mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minat antum musabiqun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk kubur, kalian lebih dulu dan kami pasti akan menyusul kalian. Jikalau kita mengucapkan ini dan paham maknanya, antum musabihun wa inna insyaallahu bikum lahikun, kamu lebih dulu dan aku pasti akan muncul kalian. Artinya kita pasti akan mati, kita pasti akan suatu saat kita pasti akan dimandikan dan dikuburkan oleh orang-orang yang lain. Ikhwanil fiddin a'azakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, kaum mukminin, kaum muslimin dalam menghadapi sakaratul maut, dan semoga kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idza zalimuna bi khamratil maut, kalau saja mereka bisa melihat orang-orang yang zalim ketika diwafatkan, ketika dimatikan oleh Allah dan malaikat memukul punggung dan wajah-wajah mereka dipaksa untuk keluar. Bagaimana kalau kita bisa melihat keadaan mereka, keadaan orang-orang yang zalim dipaksa untuk mati dan dipaksa untuk keluar ruh dari jasadnya? Karena berbeda keadaannya ketika orang-orang mukmin yang akan diwafatkan. Ketika orang-orang mukmin akan wafat, mereka didatangi oleh malaikat-malaikat yang sejauh mata memandang dalam keadaan membawa kain kafan yang putih bersih dengan harum yang sangat harum. Dan kemudian duduk di sebelah kepalanya, lalu dipanggillah dengan lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, tentram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan. Maka ruh itu mengalir, dan diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, mengalirnya seperti mengalirnya air dari ceretnya. Dengan mudahnya. Ini keadaan orang mukmin. Namun bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, ketika akan dicabut nyawanya, mereka sangat takut. Mereka dalam keadaan tidak mau mati. Hingga dikatakan oleh malaikat, akhrij, keluarlah kalian, keluarlah engkau. Mereka mundur ke belakang, ke seluruh ujung-ujung tangannya, ke ujung-ujung kakinya. Dan dipaksa untuk keluar, hingga merasakan sakit yang luar biasa. Ikhwanil fiddin a'azakumullah. Sungguh kalau nyawa sudah di kerongkongan, maka saat itu kalian, kita semua bisa melihat kenyataan yang hakiki dan pasti. Saat itu semua orang sadar bahwa dia tidak bisa kembali lagi. Semua meratap dan memohon, ya Allah, kembalikan kami ke dunia lagi. Kami sekarang yakin, idza ja'a ajaluha, dan kalau nyawa sudah di kerongkongan,
maka saat itu tidak mungkin lagi bisa ditunda dan juga tidak bisa dipercepat lagi. Wallahi, kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok pagi, lusa, tahun depan, atau berapa tahun lagi. Karena untuk wafat tidak perlu seseorang itu kena stroke, kena diabetes, ataupun harus kena sakit kanker dan sebagainya. Bisa saja orang yang tidur, orang yang duduk-duduk tiba-tiba Allah wafatkan. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka tidak melihat ini itu. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mati, maka dia akan mati pada saat itu juga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuknya selalu kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua kaum muslimin, kaum mukminin dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab kubur, memudahkan kita dalam menghadapi sakaratul maut, dan juga menggolongkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bakal menempati surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qimis shalah.